Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan suatu konsep yang telah ada sejak lama. Tanpa disadari, manusia telah berorganisasi dengan melakukan pembagian pekerjaan. Puncaknya pada revolusi industri di Inggris yang dimulai pada tahun 1820. Produksi besar-besaran menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat sehingga perlu adanya manajemen sumber daya yang dikelola dengan baik. Maka dari itu, konsep manajemen sumber daya manusia pun lahir. Menurut Byers and Rule, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang dirancang untuk menyediakan dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Sedangkan Boxall dan Purcell mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen hubungan kerja di suatu perusahaan. Sementara Guest kemudian mengemukakan 4 dimensi MSDM yang terdiri atas komitmen, fleksibilitas, kualitas, dan integrasi. Merujuk pada hal yang dicetuskan oleh Guest, suatu kebijakan MSDM dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila memenuhi keempat dimensi tersebut. Menurut Armstrong dan Taylor, tujuan MSDM adalah mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan dan menerapkan strategi. Di balik pelayanan kesehatan yang prima, ada tantangan besar yang jarang kita sadari bagaimana rumah sakit mempertahankan tenaga kesehatan terbaiknya agar tidak pindah ke tempat lain. Tingginya turnover tenaga kesehatan bukan hanya soal kehilangan karyawan, tapi juga hilangnya pengalaman, waktu pelatihan, dan meningkatnya biaya operasional. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar mereka mau tetap bertahan? Menurut berbagai survei, tingkat turnover tenaga kesehatan di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus tumbuh. Artinya, setiap rumah sakit perlu strategi yang efektif untuk mempertahankan SDM-nya. Inilah mengapa sistem penghargaan baik berupa reward maupun recognition menjadi perhatian penting dalam manajemen SDM modern. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Nuranisa dan Gabriela Anindya dari Universitas Pelita Harapan dan diterbitkan di jurnal akademik tahun 2025 ini meneliti pengaruh reward dan recognition terhadap retensi tenaga kesehatan di JECI Hospitals and Clinics. Fokusnya sederhana tapi penting. Apakah pemberian penghargaan finansial dan pengakuan sosial benar-benar bisa membuat karyawan bertahan? Secara teori, sistem reward mencakup penghargaan finansial seperti bonus, kenaikan gaji, atau promosi jabatan. Sementara recognition adalah bentuk pengakuan non-finansial, seperti ucapan terima kasih, penghargaan simbolis, atau pujian atas kinerja. Keduanya memiliki tujuan yang sama, menciptakan rasa dihargai dan meningkatkan loyalitas. Namun dalam praktiknya, tidak semua bentuk penghargaan memberikan efek yang sama kuat pada setiap individu. Disinilah pentingnya memahami konteks organisasi dan karakter tenaga kesehatan. Metode penelitian merupakan ilmu yang membahas atau mempertanyakan tentang cara-cara melakukan penelitian berdasarkan fakta. Hal ini meliputi kegiatan menemukan, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan. Kami mengumpulkan berbagai jurnal dari beberapa sumber untuk kami bandingkan dan analisis yang masuk ke dalam metode studi literatur. Pada jurnal Sistem Remunerasi dan Kualitas Kinerja Pegawai oleh Nur Hayati dan Supardi, penguatan kompetensi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Perspektif evaluasi regulasi oleh Rohani, Biroum, dan Wibowo, dan pengaruh motivasi kerja dan reward terhadap kinerja karyawan oleh Akbar, DKK. Ketiga artikel tersebut menggunakan metode kuantitatif dalam melakukan penelitian, baik dalam bentuk kuesioner, observasi, wawancara, serta studi literatur. Selain itu, artikel dengan judul Efektivitas Sistem Reward dan Recognition terhadap Retensi Manajemen dan Tenaga Kesehatan di JECI Hospitals and Clinics oleh Anissa dan Anindya lebih menekankan metode penelitian kuantitatif dengan mengambil data dengan data primer melalui kuesioner, sehingga hasil dari review jurnal kami diharapkan dapat akurat dan jelas.
Hasilnya cukup mengejutkan. Pengaruh sistem reward terhadap retensi tenaga kesehatan terbukti signifikan dengan path coefficient sebesar 0,442 dan p-value 0,001. Artinya, semakin baik sistem reward, semakin tinggi loyalitas tenaga kesehatan. Sebaliknya, sistem recognition ternyata belum menunjukkan pengaruh signifikan dengan p-value 0,122. Ini menandakan bahwa di lingkungan rumah sakit, penghargaan finansial dan karier lebih berperan kuat dibanding pengakuan moral saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas, kinerja, dan ketekunan karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif, terlibat, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Temuan ini sejalan dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa motivasi dapat memfasilitasi perubahan perilaku serta mendorong karyawan untuk bertindak menuju pencapaian tujuan tertentu. Sistem penghargaan yang baik memberikan dampak besar terhadap kemampuan organisasi dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan berpotensi tinggi sehingga mampu meningkatkan kinerja individu maupun tim. Melalui pemberian penghargaan, langsung baik berupa pujian, bonus, maupun fasilitas karyawan dapat merasakan pengakuan atas kinerjanya, yang pada akhirnya membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. BCA semakin maju terutama dalam pelayanan terhadap pasien. Berkembang lebih pesat lagi. Menjadi lebih jaya, lebih maju, dan lebih terpercaya. Bisa berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih kepada Bethsaida Healthcare Corporate dan juga Paramount Enterprise International. Sudah membuat acara yang sangat menyentuh. Tetap melayani pasien dengan sangat sempurna. Dan tetap melayani dengan hati. Apa artinya bagi dunia kerja? Bagi manajemen rumah sakit, hasil ini menunjukkan perlunya memperkuat sistem penghargaan yang adil dan transparan, misalnya bonus berbasis kinerja, kenaikan jenjang karier, atau tunjangan khusus bagi tenaga medis berprestasi. Namun, bukan berarti recognition harus ditinggalkan. Pengakuan moral tetap perlu, tapi harus lebih personal dan berkelanjutan, seperti penghargaan bulanan, komunikasi terbuka, dan budaya saling menghargai di tempat kerja. Rekomendasi utama penelitian ini adalah memperkuat sistem reward berbasis kinerja dan mengembangkan recognition yang bermakna. Rumah sakit juga perlu memperhatikan faktor lain seperti kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan peluang pengembangan diri untuk memperkuat retensi. Kita masih menghadapi kendala. Bangsa kita sangat besar. Kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi kita harus bekerja keras. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan yang terbaik pelayanannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan, dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan paling tinggal yang paling terpencil, berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik.